Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu halaman 19 kitab 7 baris dari atas. Halaman 19 kitab 7 baris dari atas. At-tariqus salis. Jalan yang ketiga. Lianna tariqus salis ya. Qala musannif radhiyallahu anhu halaman 19 7 baris dari atas. Thumma li'anna at-tariqus salis ayyakuna wa huwa ayyakuna ma'an nasi fi misrin wahidin wa la yahduru jum'atan wa la jama'atan li'udhrin yarahu fi dhalika min wizrin aw tabi'atin alayh فإنه يحتاج إلى نظر دقيق نظر دقيق وعوارض عظيمة حتى يسقط ذلك عنه وفيه خطر من الغلط فالأولان أسلم وأحفظ له والله ولي الهداية بفضله وأما الرجل الثاني فرجل يكون قدوة في العلم بحيث يحتاج الناس إليه في أمر دينهم لبيان حق أو رد على مبتدع أو دعوة إلى خير بفعل أو بقول أو نحو ذلك فلا يسع مثل هذا الرجل الاعتزال عن الناس بل ينسب نفسه بينهم ناصحا لخلق الله تعالى دابا لخلق الله تعالى لخلق الله ذابا عن دين الله مبينا لأحكام الله فلقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله هذا إذا كان بينهم
وإذا خرج من بينهم فلا يجوز له أيضا الاعتزال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Lanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Kita sampai dalam ucapan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya? Dikatakan di sini Thariqus Tsalis, pilihan jalan yang ketiga. Pilihan jalan yang ketiga. Kan ada 3 macam katanya. Dalam penafsiran uzlah itu, dalam penafsiran daripada uzlah tersebut, Imam Ghazali kemarin mengasih tahu kepada kita bahwasanya ada tiga pilihan. Yang pertama itu ya, yang pergi total ya, ke daerah yang nggak wajib ya, nggak wajib Jumat, pergi ke daerah terpencil gitu, itu pertama. Yang kedua kemarin itu, yang sedang ikut tinggal di kota, cuma berkumpul seperlunya aja, hadir majelis taklim, wajib hadir Jumat, hadir jamaah, cuman sisanya jangan nongkrong gitu. Sisanya pulang ke rumah, selamatin dirinya maksudnya daripada bergaul. Yang ketiga, ini yang hari ini ketiga. Sumali ada thariqus tsalis, yang jalan yang ketiga dalam uzlah tersebut. Jalan yang ketiga, wa huwa ayyakuna ma'an nas. Jalan yang ketiga ini katanya dia jalan itu adalah ayyakuna ma'an nas. Dia bersama orang-orang. Dia tinggal bersama orang-orang. Dia tinggal di sekitar orang-orang. Kayak yang kedua, tidak pergi kota terpencil, enggak. Dia tetap tinggal di kota, fi muslim wahidin, di satu kota sama orang-orang. Bertetangga ya, itu. Tapi wala yahduru Jum'ah, tapi dia tidak hadir Jumat. Waduh, bahaya nih, nggak boleh nih kita kan, nggak boleh. Wala jama'atan, tidak kalau nggak hadir Jumat dosa ya kan. Wala jama'atan, tidak hadir sholat berjamaah, nggak boleh juga, ya kan. Ini jalan ketiga, kata Imam Ghazali, jalan ketiga dalam tinggal tetap di kota, tapi dia tidak hadir Jumatan wala jama'atan. Kenapa nggak hadir Jumat wala jamaah? Li'udrin yarahu fi dzalik. Karena suatu uzur yang dia lihat. Dia mesti melihat uzur tersebut. Tapi kita nggak boleh, ya kan? Kenapa? Jadi dia li'udrin yarahu bidzalika. Karena suatu uzur yang dia lihat dalam hal itu. Yang uzur tersebut membolehkan dia tidak hadir Jumat, tidak boleh jihad jamaah. Mesti punya ilmunya, nggak boleh kita sembarangan, kita nggak bisa. Min wizrin, apa uzur tersebut? Katanya kalau anak hadir, ntar kayak ulama itu ya, dosanya lebih banyak daripada yang pahalanya. Min wizrin au tabi'atin. Wizrin itu dosa, tabi'atin itu dosa. Bedanya kalau wizrin dosa kita sama Allah, kalau tabi'atin dosa kita sama orang. Tabi'atin kan ketemu orang kan, giniin orang, ngomongin orang, ngapain orang gitu. Itu tabi'atin. Ini tabi'atin ini kalau yang orang pergi haji Arafah, ini wizrin dihapus sama Allah Taala, dosa kecil, dosa besar semuanya dihapus. Kalau dosa kita sama Allah. Tapi kalau tabi'atin, ya mesti dituntaskan. Tabi'atin itu dosa kita sama orang. Tabi'atin itu ngikut, nempel sama kita tuh dosa. Walaupun udah haji, tapi dia kalau ada dosa sama orang mesti dituntaskan. Tapi kalau nggak sempet, Allah yang bantu gitu. Meninggal misalnya gitu, lagi habis Arafah meninggal, maka Allah urus semuanya. Cuma kalau misalnya kita pulang masih kalau urusan tabi'atin mesti kita tuntaskan sendiri, nggak boleh. Emang gitu aja, habis ambil uang orang 50 juta, udah hapus dosa. Nggak gitu, pulang dia mesti pulangin. Ini tabi'atin. Jadi katanya dia melihat kalau dia hadir Jumat, hadir jamaah, bakal banyak dosa, bakal banyak tabi'ah. Dosa sama Allah banyak, dosa sama orang juga banyak. Yarahu, ya tadi tabi'atin alaih. Fa innahu
Maka tapi hal ini dalam pandangan ini nggak bisa sembarangan. Yahtaju ila nadharin daqiq, mesti pandangan yang tajam. Nggak bisa sembarangan. Itu kata Imam Ghazali, ini orang-orang yang seperti itu sampai level boleh dia nggak hadir Jumat itu mesti orang yang ulama besar, yang dia ilmunya luas. Nadharin daqiq soalnya pandangan nggak bisa. Ulama biasa aja nggak bisa, mesti ulama yang besar, yang ilmunya luas sekali. Wa awalidu azimah, susah sekali ya ini ya. Untuk apa? Pandangan yang dalam tersebut untuk apa? Hatta yasqutu an dzalika anhu, supaya dia bisa menimbulkan dengan ilmunya tersebut bisa mencapai ke level dia mengetahui uzur tersebut, yakin akan menggugurkan kewajiban dia sholat Jumat gitu. Maka itu kan mesti tahu dulu apa sih uzur-uzur yang boleh orang nggak sholat Jumat. Memang hitung dulu, ini dosanya apa aja kira-kira, emang dosa ini gimana, panjang itu, jadi rumit, nggak bisa sembarangan orang untuk melihat hal itu. Katanya di sini hatta yasqutu dzalika anhu wa fihi khatarun minal ghalat. Dalam hal ini kan jadi bahaya, wa fihi khatar, ada bahayanya. Dalam orang memandang hal itu, ini berbahaya, nggak boleh untuk sembarangan orang, nggak boleh. Hatta ulama juga nggak boleh sembarangan ulama juga, ya kan, mesti tertentu. Wa fi khatarun minal ghalat, karena bisa salah. Kalau salah dosa besar. Enggak sholat Jumat enggak ini ya bisa dosa besar, bisa dosa besar. Jadi salah ambil keputusan, aturan yang mau apa jadinya dosa besar. Kalau uzlah kan enggak gitu wajib. Uzlah kan dia plus tambahan dalam kita ibadah. Cuma hari Jumat wajib. Kalau kita enggak hadir jadi dia salah langkah, contohnya dia berdosa, tinggal di rumah katanya ibadah, padahal dosa besar, nggak boleh. Jadi maka dalam memandang hal itu mesti benar-benar. Kalau enggak kok, pokoknya kita putuskan kita nggak boleh lah, gitu. Kita zaman sekarang nggak boleh, ya nggak boleh. Untuk meninggalkan sholat Jumat itu kita haram, dosa besar. Jadi kalau Imam Ghazali bilang katanya ini bahaya, wa fi khatarun minal ghalat. Maka fal awwalani aslam wa ahfad. Maka dua jalan yang pertama kata Imam Ghazali. Jalan yang pertama tadi yang pergi ke kota terpencil sehingga nggak wajib dia Jumat, sama yang jalan kedua tetap tinggal di kota tapi hadir kewajiban-kewajiban itu, sisanya dia tinggal di rumah. Itu dua jalan itulah aslam, lebih selamat, wa ahfad, lebih terjaga untuk kita uzlah. Itu cara uzlah yang seperti itu aja kata Imam Ghazali. Kalau mau uzlah itu jangan di kota, tinggal di kamar aja. Apa kata orang nanti kan? Tinggal di kota, hadir yang perlu dihadirin. Sisanya yang nggak boleh tuh nongkrong, yang nggak perlu. Nah itu yang nggak boleh. Yang sisa, yang kewajiban itu lebih aman yang itu. Setelah yang itu aja deh. Jangan yang aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh, ya kan? Dari Ghazali. Fal awwalani aslam wa ahfad. Maka dua jalan yang pertama itu lebih aman, lebih selamat lahu baginya. Wallahu waliyul hidayah bi fadlih. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dengan karunia Allah. Wa amar rajulusan, itu katanya kan itu jenis orang yang pertama. Katanya kemarin orang dua macam. Orang pertama itu orang awam kayak kita itu yang jenis orang pertama. Ada jenis orang kedua, kata Imam Ghazali. Wa amar rajulusan, ada jenis orang kedua. Farajulun, maka dia adalah seseorang yang yakunu qudwatan fil ilmi. Orang ini menjadi qudwah, menjadi panutan. Ada jenis orang yang dia di masyarakat panutan. Qudwatan fil ilmi, panutan dalam ilmu. Orang ada apa-apa, nanyanya sama dia. Ada apa-apa, memang dia ada ilmunya gitu, memang ngaji. Jadi dia sebagai panutan, qudwatan fil ilmi, dalam ilmu. Bihaitu seukuran yahtajun nasu ilaih. Orang-orang pada butuh, orang sekitar butuh sama dia dalam penjelasan ilmu, ya kan? Yahtajun nasu ilaih. Orang pada butuh kepadanya. Dalam hal apa? Dalam hal fi amri dinihim, dalam hal urusan agama mereka. Orang-orang mencari dia kalau pengen nanya urusan agama. Ini jenis orang yang kedua. Libayani haqqin, untuk menjelaskan ini gimana, apa haknya dia. Dia ini yang berhak siapa, yang ini yang salah siapa, gitu kan? Ini kan perlu dipikirkan oleh seseorang tersebut. Auraddin ala mubtadi'in, atau orang tersebut dibutuhkan oleh orang-orang untuk rad ala mubtadi'in, untuk membersihkan akidah orang. Mubtadi yang orang yang keluar akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah itu kan kesebar di masyarakat. Kalau masyarakat umum kan nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang enggak.
ini nih, ini iya. Nah, maka nih orang ini dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat supaya memurnikan lagi akidah itu. Perlu orang-orang seperti itu. Jangan dibiarkan akidah yang di luar Ahlussunnah Jamaah tersebar. Nggak boleh. Ya mesti lempengin lagi. Ntar udah lempeng, ntar ada lagi, ntar kita lempengin lagi gitu. Itu orang itu diperlukan supaya tidak melenceng orang jauh daripada akidah yang benar. Perlu tuh, bahkan akidah awam nih, kayak Ustaz ini kan di madrasahnya itu perlu sekali. Kalau enggak ya pasti ada usaha-usaha, ya kan, usaha-usaha. Walaupun sedikit, tapi pasti ada. Tapi kan bahaya kalau terus-terusan. Maka orang itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk memurnikan lagi kembali, menolak daripada pemahaman-pemahaman al-mubtadi, orang-orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Au da'watin ila khair, atau untuk mengajak kepada kebaikan. Nyuruh orang umroh, nyuruh orang haji, nyuruh orang jangan dosa, nyuruh orang sholat yang diperhatikan, ya kan? Nyuruh orang itu mengajak kepada kebaikan. Siapa yang kalau nggak diajak ya? Kalau nggak diajak orang kan turun lagi tuh baterainya. Ini mesti diajak supaya semangat lagi, pulang dari majlis, oh dia mau ini mau itu. Nah itu kan perlu. Kan sampai itu orang jadi sendiri, ntar orang itu ngajak lagi. Sampai itu orang jadi sendiri, ntar orang itu ngajak lagi, gitu kan? Gitu maksudnya supaya kebaikan tersebar luas di masyarakat. Ini orang dibutuhkan untuk da'watin ila khair, au da'watin ila khairin bi fi'lin au bi qaulin, dengan perbuatan atau dengan ucapan. Orang itu kadang-kadang jadi panutan dengan perbuatannya. Nggak ceramah kagak. Cuman orang pasti ikut bagaimana yang dia buat, gitu. Ada tuh. Ada yang ceramah juga, ada yang majelis taklim, gitu kan. Jadi apapun itu, di orang ini jadi panutan dalam hal itu. Au nahwi dzalika, atau yang serupa dengan, yang penting ini orang dibutuhkan dalam urusan agama di tengah masyarakat. Orang yang seperti ini fala yas'u mithlu hada. Orang yang seperti ini tidak boleh bagi dia wa fala yas'u mithlu hada rajul, seperti orang seperti ini tidak boleh baginya al-i'tizala 'anil nas. Untuk dia uzlah, tidak boleh uzlah. Orang begini uzlah, jangan. Ya ntar orang nyari, ntar dulu orang keburu sesat. Ntar dulu orang keburu keajak kepada yang buruk. Ini orang kan butuh buru-buru supaya kembali. Ini orang itu nggak ada, dicari nggak ada, susah. Nggak boleh orang seperti ini, tidak boleh uzlah nas. Bal yunsibu nafsahu, maka dia mesti korbankan dirinya, mesti tegakkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Apapun yang ada di fitnah macam-macam di masyarakat, ya dosa, nggak boleh dosa. Ini nggak boleh, dia mesti kokoh. Yang yunsibu nafsahu, menegakkan dirinya, bainahum, di antara orang-orang, mesti tegak. Apapun yang terjadi dia mesti ada di tengah-tengah orang. Bainahum, nasihan, sebagai penasihat li khalqillah, kepada hamba-hambanya Allah. Daban an dinillah, dia lebur. Daban itu lebur dalam agama Allah. Lebur, udah, dia meleburkan dirinya, udah buat agama, gitu kan, buat agama Allah. Daban an dinillah ta'ala, mubayyinan li ahkamillah, untuk menjelaskan hukum-hukum Allah kepada orang-orang. Orang kan masa bodoh, orang awam masa bodoh, yang tahunya gimana cara nyari duit, gimana cara ini, mana mau dia. Jadi ini orang korbankan deh. Udah deh, dia yang belajar, dia yang jelasin. Yang lain sibuk sama toko, silahkan. Yang penting kalau ada urusan apa-apa dijelasin. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, gitu kan? Mubayyinan li ahkamillah falaqad rawaina. Maka dalam hal ini ada riwayat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi kita Muhammad SAW, annahu qala, bersabda Nabi kita Muhammad SAW. Apa sabda Nabi SAW yang maknanya Allah alam? Idza dhaharatil bid'ah, maknanya Allah alam, apabila sudah muncul bid'ah, artinya jalan yang baru, yang melenceng daripada yang asli, daripada Ahlussunnah wal Jamaah, apabila sudah tersebar di masyarakat hal-hal yang jalan-jalan yang sesat atau jalan-jalan yang aneh-aneh, idza dhaharatil bid'ah, kalau sudah muncul hal itu di tengah-tengah masyarakat, wasakatal alim, orang alim di tengah masyarakat diam, uzlah, diam, nggak mau ketemu orang, nggak mau ngomongin yang mana yang benar, yang mana yang salah, fa'alaihi la'natullah, maka atas orang alim tersebut laknatnya Allah. Hadis nih, kalau orang alim diam,
Padahal bid'ah sudah kesebar di masyarakat, sudah merajalela di masyarakat, orang nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah lagi. Orang alim tengah-tengah itu diam aja. Fa'alaihi la'natullah, maka atasnya lah laknat Allah. Ya kan? Itu hadis. Hadza idza kana bainahum wa idza kharaja min bainihim fala yajuzu lahu al-'izr. Maka tidak boleh bagi orang seperti itu untuk dia uzlah. Maka dia mesti tegakkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ada cerita tentang anak ustaz, wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بحسن العبادة بأسر